Pernahkah kalian memesan ojek online lalu memperhatikan opsi tambah Rp500 untuk kontribusi hijau untuk menebus emisi karbon perjalanan Anda? Terdengar luar biasa memang. Kita merasa telah menyelamatkan bumi hanya dengan sekeping logam. Skema inilah yang menjadi miniatur dari sebuah industri raksasa bernilai miliaran dolar yang kita kenal sebagai carbon trading. Hari ini, perdagangan karbon dipromosikan sebagai pilar utama green economy. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke balik angka-angka bursa saham, kita akan menemukan sebuah realitas yang tidak nyaman, bahwa mekanisme ini telah bergeser menjadi bentuk greenwashing terbesar abad ini. Secara sederhana, pasar karbon mengizinkan perusahaan yang menghasilkan polusi untuk membeli kredit karbon dari pihak lain yang menjaga hutan atau menanam pohon. Logikanya, emisi di satu tempat ditebus di tempat lain. Netral bukan? Tapi masalahnya, atmosfer bumi tidak peduli dengan pembukuan akuntansi kita. Ketika sebuah korporasi minyak raksasa membeli kredit karbon untuk mengklaim bahwa produk mereka ini ramah lingkungan, cerobong asap mereka tidak berhenti melepaskan emisi sedikit pun. Industri fosil tetap berjalan seperti biasa. Pasar karbon tidak menghentikan polusi, ia hanya memindahkan tanggung jawab ekologis menjadi transaksi finansial. Lebih jauh lagi, investigasi jurnalistik global dalam beberapa tahun terakhir telah membongkar borok dari industri ini. Banyak proyek hutan yang menghasilkan kredit karbon ternyata adalah phantom offsets atau kredit palsu. Pohon-pohon yang diklaim diselamatkan dari penebangan seringkali berada di area yang dari awal memang sudah aman. Lebih parah lagi, pohon yang ditanam hari ini bisa saja terbakar ataupun ditebang di kemudian hari. Emisi yang diklaim hilang sebenarnya lepas kembali ke udara. Namun, perusahaan pembeli kredit tersebut sudah terlanjur memanen reputasi hijau di mata konsumen dan investor. Ini bukan soal lingkungan, ini adalah pencitraan. Krisis iklim tidak bisa diselesaikan dengan logika pasar yang sama yang menyebabkan krisis iklim itu tersendiri. Bumi tidak membutuhkan manipulasi angka di atas kertas, bumi butuh penurunan emisi yang nyata. sudah saja kita beralih dari solusi kosmetik seperti carbon trading menuju langkah struktural yang lebih berani, penegakan hukum yang tegas, pajak karbon yang mengikat, dan investasi masif pada energi terbarukan. Jika kita ingin membangun ekonomi yang benar-benar hijau, kita harus berhenti memperjualbelikan hak untuk merusak masa depan kita sendiri. Karena jika hak untuk mencemari bisa diperjualbelikan, lalu apa sebenarnya arti dari kata hijau?